sekedap asyarah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safi wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Insyirah atau biasa juga disebut dengan surah Asy-Syarah, bisa juga disebut dengan surah Alam Nashrah. Ada kata yang penting untuk kita diskusikan terlebih dahulu, yaitu kata syarah. Kita kalau membaca kitab biasanya ada syarahnya, nah, gitu. Jadi ada komentarnya. Tradisi di dalam Islam itu kalau orang menulis satu tulisan, kemudian namanya matan. Matan kemudian dijelaskan menjadi syarah. Syarah dijelaskan menjadi hasyiah. Komentar atas komentar namanya. Lah, syarah dengan sendirinya berarti meluaskan matan. Lah, ayat ini disebut dengan ayat insyirah atau syarah berarti mengandung makna perluasan. Apa yang dimaksud dengan luas di sini? Itu yang menjadi menarik. Ayat ini dibuka dengan kalimat alam nashrah laka sadrak. Suratnya tentu saja surah Makkiyah bil ijma'. Alam nasrah, tidakkah kami meluaskan atau melapangkan? Ya. Karena lapangan itu lebar, makanya disebut melapangkan. Ya. Tidak mengkamarkan misalnya. Alam nasrah, tidakkah kami meluaskan? Ya. Apa yang diluaskan? Laka untukmu, sodoroka dadamu. Yang pertama. Secara susunan, kata laka mestinya diletakkan setelah sodorok. Mestinya alam nasrah sodoroka laka. Ngoten mestinya. Kan rumus umumnya itu mestinya ya SPO toh. Subjek, predikat, objek. Nasrah kami meluaskan, kami melapangkan, subjek predikat. Mestinya setelah itu disusul objek, sodorok, laka belakangan mestinya. Ini enggak, alam nasrah laka sodorok, untuk menunjukkan eksklusif. Jadi kalau lakanya diletakkan di depan, menghasilkan makna, bukankah kami meluaskan, exclusively untukmu Muhammad. Bukankah kami melapangkan hanya untukmu Muhammad, tidak yang lain. Sekarang kita buktikan, ada enggak orang yang diluaskan dadanya seperti Nabi Muhammad SAW? Memang enggak ada, karena itu eksklusif. Ngerti maknanya. Nabi Musa alaihissalam digambarkan di dalam Al-Quran ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Mesir setelah beliau 10 tahun di Madian bersama Nabi Syu'aib alaihissalam dan diangkat menjadi Rasul. Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwai Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam sumpek karena Nabi Musa itu karakternya kalau sampai Allah dihina-hinakan, kalau sampai agama itu dihina-hinakan, dia karakter orangnya temperamental. Kalau sudah menyangkut agama dan seterusnya, dia akan emosional. Kalau sudah emosional, ngomongnya menjadi tidak terkontrol lagi, bahkan susah memberikan eksplanasi. Karena itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Saking takutnya tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Niku bedone Nabi kali kula lan jenengan bedone niku. Nabi niku kalau diperintah yang dipikir adalah bagaimana saya bisa menjalankan perintah ini dengan sesempurna-sempurnanya. Saya contoh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam membikin Ka'bah. Setelah selesai, mestinya kalau kita selesai bangun masjid, yuk nopo ndonga mesti teng Gusti Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah. Top leh kula niki nggih. Ngan kok ngoten to mestine. Tidak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, malah dia doanya itu minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai. Jadi setelah jadi Ka'bah, maka doanya kemudian mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kenapa? Karena saya memang sudah melakukan ya Allah. Tapi boleh jadi batanya tidak sesuai yang kau inginkan. Presisinya mungkin kurang. Tapi inilah yang saya lakukan ya Allah. Dan takobbal. Terimalah ya Allah. Ini gue beda nih. Kenapa? Karena merasa bahwa amalannya boleh jadi bukanlah amalan yang paling terbaik. Karena merasa masih kurang mawon di dalam memberikan ketaatan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lain. Ya nopo sih awalnya saya kok lupa. Belakangnya ya Rabbana kemudian taqabbal. Wa idh qala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Menarik, mestinya kita ini kalau habis maksiat minta taubat lah gitu. Habis bangun masjid taubat. Itu lah antik loh. Nggih, kok watub alaina. Dosane opo sampean mari nyolong opo sampean boten. Nyolong semen misalnya. Ngoten to. Niki boten. Masya Allah nggih. Kulo eling Yai Rory. Awak mulai mari sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lah astagfirullah dhisik to sing diwaca. Kon ngastagfirullah ya apa? Ngoten lek terus Yai Rory. Lek wong-wong iku ngistighfari dosa panjenengan akeh dosane. Mari-mari maksiat terus gelem sholat. Matur ngoten waktu istighfar eling apa? Eling maksiat sing mau dilakoni ini dari Yai Rory ngoten. Tapi lek para ulama, para wali-wali ini Gusti Allah. Niku Masya Allah. Niku kadon lek mele, lek jaluk, lek mimin mohon ampunan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Niku mboten ketinggal lek teng mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten niku sing diistighfari terus erori. Tapi yang diistighfari adalah pertama kali adalah ibadahnya. Ibadahnya yang diistighfari. Ibadah nopo? Ibadah sholat mau niku loh. Mau ansali sholat kula nggih sampun sholat ya Allah. Cuman nggih ngoten niki pun potongane. Nah gitu. Fatihah yo lali, nggih. Oleh rukuk nggih mboten jenak dan seterusaken. Kados kula lah. Oleh duduk di antara dua sujud ndak nyentuh bokong. Kerana nuwun kelemon. Jadi terus erori astagfirullah ini kuwi lek para wali niku Gusti Allah ngistighfari ibadah. Kulo mirengaken nggak kepikiran aku. Kulo mirengaken ya Rorin, masya Allah lah dipikir. Kan kulo lah jenengan boten kepikiran tau ngoten niku. Jenenge istighfar lah istighfari dosa lah ngoten to. Tapi wong-wong saleh iku hatta ibadah diistighfari. Masya Allah. Sinten contone ngoten niku? Para nabi sing damel contone. Para nabi. Nah, Nabi Musa nggih ngoten. Niki badhe berangkat dakwah sing dipikir niku ya napa mangke mboten berhasil ya. Saya punya begini, makanya dia doa sama Allah. Doa yang terkenal wonten surah Toha, terus Nabi Musa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waj'alhu waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri ila akhirih. Ya Allah, doa pertama kali itu Rabbis rohli, ya sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Karena nanti kalau saya menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun itu jago debat, dia politikul ulum. Wong politik lah ngoten toh. Masya Allah, oleh ngene. Nah, sampai seakan Prof Mahfud lah gitu. Kulo lek sampo teng kelas iku tak lek teng kelas. Saya gitu. Masya Allah belum teko kulo ningali. Masya Allah arek cilik iso wong tua dikit. Nggih, nun sewu sing milih 02 nggih. Tapi kulo kok mboten cecek rasane. Prabowo ini mboten nompo-nompo lah, tapi Masya Allah mboten teko kulo ningali kasihan ya. Tapi kembali lagi. Lah Fir'aun niku ngoten. Fir'aun pinter oleh debat dan segala macamnya. Bahkan menurut riwayat semua pangeran-pangeran itu dulu kalau belajar ilmu politik kalau bahasa sekarang ya ke Mesir dia.
ke Mesir dia. Lah, Musa ketika mau menghadapi itu, karena disuruh idhab ila Fir'aun, pergi sana ke Fir'aun. Innahu tagha, dia telah melampaui batas. La'allahu yazakka, barangkali dia mau mensucikan dirinya. Ya, disuruh oleh Allah SWT. Lah Musa menyatakan, nah saya punya kelemahan. Kalau nanti saya debat, dia pinter bolak-balik kata, dan pinter sekali. Makanya nanti kalau jenengan perhatikan, debatnya Fir'aun dengan Nabi Musa memukau wonten Al-Quran. Sampai, wah, mestinya capres itu belajar dari ini, go. Dari Fir'aun. Pau winter, molak-malik ini. Menarik, saya itu. Surat Al-Qasas, surat Toha, ini gue jelaskan yang nopo debate. Sampai Gusti Allah ngomong ngeten mangketen Gusti Allah. Budala wis, engko tak rungokno awakmu. Kalimat itu. Mustami'un kata Allah SWT. Ini aku engko tak rungokno kon. Tenang aja wis budala. Aku engko ngrungokno yo apa debatmu ini. Jadi kalau Allah aja mendengarkan itu kan berarti menarik doh. Debatnya ini. Masya Allah. Ini debatnya Firaun. Lah, kita tidak bahas itu suatu saat lah. Nah, yang menarik kemudian Musa berdoa alaihissalam kepada Allah SWT. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Ya Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul uqdatan, udari. Nopo udari ini aja? Uraikan. Uraikan ikatan yang ada di lisanku ini. Ya, wahlul uqdatan min lisani. Agar apa? Nanti aku kalau emosional besosolan kulo. Orang itu kalau emosional kan ngoten toh. Mboten metu. Ya. Nah, akhirnya yafqahu qauli, agar saya lancar ngomong nanti dan mereka semuanya memahami apa yang saya ucapkan. Tapi in case nanti kalau saya tetap kalah karena memang saya kurang pinter kalau debat, jadikan saudara saya Harun yang lebih pinter ngomong, orangnya kalem, meskipun disindir dia tetap cool. Kan wonten niku. Wonten wong niku sing jagoan niku ngoten. Dihinakan dia apapun, di karakter assassination, tapi dia menghadapi bagus. Bagus. Wah, enak oleh ngomong nih. Lah Harun tipikal ngoten. Nabi Harun. Karena itu didoakan lek cara Gus Bahak proposale dadi nabi tekan Nabi Musa. Jadi tidak langsung nih. Iku margane waja'alhu katanya dia, jadikan Musa sinten namine Harun itu menjadi waziran. Jadi supporter saya, jadi penolong saya, jadi menteri saya. Min ahli, yang dia termasuk keluargaku itu. Dijadikan nanti oleh Allah SWT. Nah, jadi Nabi Musa dilapangkan dadanya, pertanyaannya, apa langsung dilapangkan, apa minta dulu? Minta dulu. Dan nanti kebukti, Masya Allah, Nabi Musa itu saking wedine sampai bukan wedi kepada Fir'aun, takut tidak mampu melaksanakan perintah Allah secara sempurna. Sampai minta Harun, dikabulkan sama Allah. Oke wes, saya kabulkan. Harun tak jadikan nabi. Tapi jenengan tingali penjabarannya, Fir'aun ketemu Nabi Musa alaihissalam, ada enggak pernyataan Nabi Harun di dalamnya? Boten wonten. Belas. Terus lah apa jadi nabi? Lah mana jenengan? Jadi Harun itu menarik, kalau meskipun dia didoakan, diminta oleh Nabi Musa untuk menjadi nabi, tapi ketika Nabi Musa bertemu dengan Firaun, Harun boten cawe-cawe belas, karena cukup Nabi Musa sendiri, hilang semuanya. Ruwak teati, meskipun disindir ente-entean, Firaun sampai ngomong, anta fa'alta ma fa'alta, ya, anta fa'alata kama fa'alt, kata dia, kata Nabi dipinter. Awakmu kan sing ngelakoni biyen kok eling ndak kon? Ya sing biyen kok. Kon anu tak buka loh kartu trufmu loh. Ibaratnya sekarang ngoten. Dia ndak menyatakan kamu dulu kan yang membunuh orang di pasar. Saya tahu kelemahanmu, kon saiki ngomong etika. Sorry yo, ngono kapan persis ngoten. Karena itu diomongi ngoten teng Fir'aun niku, Nabi Musa mau kamu itu ibadah kepada Allah, jangan membudakkan manusia. Kau niku arek kapan? Kata dia, alam nurabbika fina, kata dia, bukankah aku sing ngerawat awakmu itu, ngedusi awakmu, ngompol aku sing anu, terus Fir'aun.
Kamu hidup di atas ngono tah balasane wong itu. Coba apa ndak hancur. Kalau kita digituin, iya aku salah wes langsung ngoten. Hebat sekali, menarik jenengan dalam asik nih perdebatan Musa kali Firaun. Wonten Mas Musa. Masya Allah, itu hebatnya Firaun. Tapi boten bergentar sama sekali nanti Nabi Musa. Gara-gara nopo? Sarhus sudur. Gara-gara lapang dadanya Nabi Musa yang diberikan oleh siapa? Allah SWT. Jadi kerupekan nopo mawon, jadi tenang. Jadilah urip niku seneng kali sedih niku lah persoalan teng jero dodo to. Lah gitu. Jadi Mas Yon boten jenengan tingali lari alit niku lho, ndak duwe. Guyang guyu mawon. Lah gitu. Nopo tambah gede kok tambah bodoh awak-awakan nih. Lah gitu. Tambah gede boten nggak ada yotro sumpek. Iya apa dah? Ningali arek cilik seneng mawon. Ya Allah, oke. Dipikiraken niku. Menarik. Sebenarnya semuanya kebahagiaan atau tidak itu lek terus wong pinter-pinter tergantung persepsi. Nah gitu. Kalau kita tidak punya uang, kalau kita tidak jadi orang kaya, bukankah enak? Mungkin Gusti Allah badainya dikitkan saya nanti kisosnya di akhir, nopo namine mizan saya nanti, pertanyaan saya nanti sedikit di sana. Matur nuwun ya Allah, boten dibebani dengan banyak. Lah ngoten toh, lah enteng dadi pikiran. Ya. Lah sing wakeh donyane, oh, iku ya Allah besok ya apa ya tanggung jawab ya. Enteng teng pikiran kita. Tapi lek waduh ya apa soge aduh bojone ayu, soge bisa. Awak kok sengsara ini. Lah gitu. Wah, niku wow, masalah persepsi, masalah persepsi. Monggo lek dipikirkan seperti yang dulu pernah saya bilang kata Plato nih, lah lucu orang itu. Hanya karena dia punya rumah di Surabaya, utawa wong sing sugih wis. Duwe rumah teng Australia, teng Kanada, teng pundi-pundi lah. Tapi awake manggoni teng Malang ibaratnya. Lah podo mau lah masalah persepsi toh. Jenengan mawon nganggep aku yo duwe omah di kono. Ngaku mawon iku yo omahku. Wong podo ndak tau ngenggeni mawon lah. Lah gitu. Sama uang yang ada di rekening. Ini gula persepsi mawon toh asli nih. Berapa tabunganmu? 2M. Mangane nggih podo. Podo sego pecele, podo ae. Dia ngerasa seneng karena ngelok tabungan orang mari wes. Yang mboten digawe. Mati ya hilang dipek anak ahli waris. Tapi kenapa itu bikin senang? Masalah persepsi. Bayangkan mawon meskipun 200.000, 2 miliar. Wes banget. Mbak Sawit. Mbak Sawit. Masya Allah lah dipikirakan. Lah orang yang para wali ingkang sampun semuanya itu dilihat hakikatnya, mboten ngoten tenang urip niku. Mboten ningali hal sing berubah-berubah karena dia gumantung kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten namanya sarhus sudur. Niku penting sarhus sudur niku. Jembare ati nih, jembare ati. Meskipun susah tapi jadi jembar ati nih. Banyak orang kaya tapi sumpek hatinya. Kulo rumiyin zaman SKL itu nate soge, tapi ketepaan. Jadi rumiyin kulo pernah tinggal di apartemen 3 tahunan. Jadi saya ngajar ngaji CEO. Jalan tol di Manila itu adalah proyeknya Mbak Tutut. Kuat apa namanya hebat-hebatnya Pak Harto saat itu. Jadi banyak Hong Kong seingat saya, Brunei, yang itu proyeknya Indonesia semuanya. Ya tapi yo nggak tahu katanya yo ono tekan semen Gresik dan wes campur baur lah wallahu alam ya. Lah CEO-nya niku orang pandai, alumni Stanford, orang Indonesia. Nah, belajar ngaji sama keluarganya. Terus saya yang ngajarin. Nah, dia terus Ustadz tinggal di sini saja. Jadi kalau di kanungin disewain apartemen, kantor yang bayar. Jadi nate suge gue loh. Jadi CEO-nya tinggal misalnya di situ, saya tinggal yang sebelah satu gedung, satu di tengah kota, depannya padang golf, lokasi kaya raya, wong ini CEO lah, wong duwe akeh to niki. Tapi Masya Allah misalnya, sing kula ketahui niku istrinya mboten saged bendinten teng mall.
Koyok gelisah lek mboten teng mall nih. Tiap hari, Masya Allah kalau kita pikirkan nih, lagi gitu. Mboten sakit gembira ibaratnya lek mboten teng mall nih. Cara ngomong kasar nih ngoten. Kita kan kalau ngelihat ada orang desa, ya Allah, wis jagongan, ambil petan-petan, wis seneng bunga, lah gitu. Wis bunga, lah gitu. Yo, makti, maktun, ngoten-ngoten. Masya Allah. Nopo masalah niku sarhus sudur, sarhus sudur. Wong saniki kurang mawon. Nah itu menariknya, namanya sarhus sodar. Nanti kalau kita pikirkan kan ngeten, sinten sih teng donya niku yang paling banyak masalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boten wonten wong gak ada problem sebanyak problemnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Problem hatta dari keluarganya sendiri, dari istrinya, bahkan sampai musuhnya, sampai semuanya. Dan jadi kalau kita nanti punya masalah, bandingkan saja dengan Rasulullah SAW. Apa sih masalah kita ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, ini ku. Nah, tapi siapakah orang yang paling lapang dadanya? Yang paling gembira hidupnya? Rasulullah SAW. Itulah menarik kalau dipikirkan. Banyak masalah, tapi yang paling lapang dada nih. Kita duwe masalah siji mawon mumet terus pun. Waduh, opo bucul ndak mari-mari. Mumet kita. Loh nyang di embo yang umai anaknya Jakarta wis romulan ndak balik-balik mumet kita. Lagi dah. Sumpah. Bentino Indomie mumet kita. Ya Allah, kalau kita pikirkan gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ini namanya sarhus sadar. Sarhus sadar. Nah ini salah satu kelebihan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada yang lain. Hatta Nabi Musa yang dijuluki Kalimullah harus minta dulu sama Allah. Sarhus sadar. Ya, Nabi Muhammad boten minta sama diberi sama Allah. Alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu Muhammad? Hanya untukmu Muhammad. Boten usah minta. Para ulama mengaitkan sarhus sadr itu dimaknai dua. Satu makna zahir, yang kedua makna batin. Makna zahir adalah pembukaan dada Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi dua kali. Ada yang menyatakan ya dua kali. Yang pertama adalah saat Rasulullah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Usia kira-kira tidak tahulah 5-6 tahun. Rasulullah sedang bermain-main dengan temannya. Semuanya termasuk dengan anaknya Halimah Sa'diyah di kampung itu. Tiba-tiba datang seseorang, Malaikat Jibril, yang mengambil Nabi Muhammad SAW. Semua ketakutan anak-anak kecil itu lari semuanya. Rasulullah kemudian dibawa menjauh, dibelerek dadanya. Nah, anaknya Halimah Sa'diyah itu melihatnya. Melihat dia ketakutan karena Muhammad dibunuh itu, adikku dibunuh, ada dia. Karena dibelek, dia ambil kotorannya dan kemudian dibersihkan lagi. Dia lari ke ibunya, ya, Ummah, Muhammad terbunuh Ummah, bilang gitu. Larilah Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad sudah duduk gini dan hanya ada bekas di sininya. Makanya nanti anaknya Halimah Sa'diyah ketika Rasulullah sudah lupa, kata dia, aku saudaramu, saya ingat tanda yang masih ada di dadamu, tanda biar dibelerek. Ngeten lah ditafsiri ilmiah, mumet kita. Yo nopo nih, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ini angelik perbuatannya malaikat kita nggak tahu ya. Nomor satu. Yang kedua adalah saat mau Isra Mi'raj. Ya sebentar lagi kita Isra Mi'raj. Nah sebelum naik ke langit itu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan didatangi malaikat Jibril, ya dalam keadaan waktu Rasulullah tidur, terus dibangunkan, dibelerek, ngoten niku, dibuang, dicucikan hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam, dikasih dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan alam nasroh laka sadra. Yang kedua tidak dimanai zahir, tapi dimanai batiniah. Allah meluaskan dadanya Nabi Muhammad. Jadi meskipun banyak masalah kayak apapun, Nabi Muhammad sarhus sadar, lapang dada. Lapang dada. Niku makna dari alam nasroh laka sadra. Ada yang menyatakan nasroh artinya
azala hammika minka hatta takhluwa lima umirat bih. Ya. Allah menghilangkan ya seluruh keinginannya. Oh, kok hilang? Bentar. Jadi semua keluh kesah, semua yang ada di dalam hati Nabi, semuanya itu nggak ada, hilangin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua adalah naftahu laka sadrak, ya liyattasi'a lima hamaltahu anhu fala yudhik. Ya, Allah membuka dadanya Rasulullah SAW agar luas dalam menanggung apapun saja nanti perintah Allah sehingga tidak sempit. Ya, lawannya adalah dhayyik, ya. Jadi sekarang jadi luas dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Ada ya juga yang menyatakan syarhus sadr itu maksudnya Islam. Karena dalam agama, dalam Al-Quran itu, kalau orang itu belajar Islam, ya itu yasroh sadrohu lil Islam. Ya, jadi lapang dadanya karena agama ini. Kita ini kalau belajar Al-Quran, belajar hadis, satu ayat, memahami, lah dadi plong toh. Oh ngono tiba ya. Semua kegelapan yang ada di hati kita, pikiran kita terbuang. Jadi tambah luas lagi, perspektif kita tambah lebar lagi, tambah luas lagi, tambah lebar lagi, tambah lebar lagi, ngoten. Jadi kalau kita secara maknawi, karena Nabi lah yang mendapatkan Al-Quran, maka tentu saja perspektif Nabi jauh lebih luas lagi dibanding kita. Karena semakin intens Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Lek coro logikane ngoten. Kita ini yang sempit karena tidak punya banyak perspektif, karena itu sempit. Karena itu sempit. Saya kasih contoh lah. Ayat yang dulu apa namanya? Contoh nanti nopo mboten kula bahas Ahok teng mriki nanti nopo mboten nggih. Supe kula. Mualatul Yahud. Yang dulu rame, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ayat ini kadang kita ini kalau punya penampilan sempit, ya jadi sempit. Lah gitu. Tapi kalau kita punya luas, dapat lagi informasi, dapat lagi penjelasan lagi, dari tafsir lagi, makin luas, persepsi kita juga makin luas. Kisahnya itu ngeten sebenarnya singkatnya ya. Jadi ini masyarakat Makkah, masyarakat Madinah. Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Baru saja bikin negara kota yang baru jadi. Sini kebakaran jenggot. Iki bahaya ini. Soalnya Muhammad saya diterima api-api yang wong Madinah. Ini dia akan menjadi entitas politik yang sangat kuat. Dan itu membahayakan posisi Mekah. Karena itu kata dia, kita harus mulai merancang ya opo ngancurno negara iki. Nomor satu, pengetatan ekonomi. Jadi sembako segala macamnya sekarang diketatin, nggak usah dikirimin. Sampai di sini kesusahan sembako awal-awal nih. Periode awal Medina. Makanya wonten cerita surat Al-Jumu'ah itu, wonten ceritanya. Suatu hari, ini kan waktu mereka hijrah meninggalkan semua hartanya orang Islam itu. Hartanya sangat banyak. Karena semua ninggalkan rumahnya, semua hartanya, karena hijrah. Abu Sofyan sebagai pemimpin Madinah, niku mau membawa semua hartanya ini orang mukmin. Mau dijual di Sam, barter nanti pulang bawa macam-macam itu. Bayangkan saja karavan dagang ini yang membawa hartanya orang muslimin Mekah yang ditinggalkan itu sebanyak 1.000 unta. Bayangkan. Wow nih, 1.000 unta. Ibarat truk, 1.000 truk perdagangannya. Mata uang dinar saja yang mereka bawa 50.000 dinar. 50.000 itu kali 4,25 gram emas. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram seingat saya. Dan ini sak gram binten, langsung tentu. Sak gram sak juta, petang jutaan lah. Jadi 4 juta kali 50.000. Duit tok nih. Diurung macem-macem nih, 1.000 nih. Nabi Muhammad ini masyarakat awal diizinkan untuk oleh Allah melakukan penyergapan.
Oh, iku donya-donya kene kok, dene colong kok. Maka Nabi meminta kepada para sahabat, ayo kita melakukan aksi penyergapan. Bukan wajib sifatnya. Terkumpul 313 orang. Oke, mau melakukan aksi penyergapan ini, Abu Sofyan berjalan menuju Syam. Sudah, bukan wajib sifatnya dan bukan perang, karena kalau perang yang bawa beneran, inilah yang bawalah. Karena kenapa? Dia cuma dijaga 40 orang saja. Karavan yang panjang ini cuma 40 orang. Pertanyaannya, kenapa kok cuma 40 yang jaga? Gila itu. Apa tidak takut dirampok? Nah, dulu saya pernah cerita waktu surah Al-Fil, kalau orang Mekah dagang, tidak ada yang berani merampok, mencuri. Kenapa? Karena takut kejadian Abroha dulu. Mereka disebut dengan keluarganya Tuhan. Makanya mereka bisa rihlah, mau musim panas, musim kering, ya, mau musim panas atau musim dingin, ya. Rihlatash syita'i wassoif, kemarin yang sudah kita bahas. Nah, begitu, wah ini cuma 40, kita 313, oke lah, mau nyergap. Celakanya Abu Sufyan tahu, dialihkan ke, tidak bisa ketemu, kecelik lah sekarang, Rasulullah, tidak ketemu. Mereka sampai sudah di Syam. Di Syam, orang-orang Yahudi di Madinah sini, Yahudi Nadir, Koinuko, dan segala macam, lah orang Yahudi ini pergi ke Syam. Ketemu dengan Abu Sofyan, wong Madinah ini, ayo kita bunuh ini. Dan orang Madinah, kata dia, sebentar, saya ini orang Madinah. Tapi saya ini sebenarnya afiliasi saya tidak Nabi Muhammad. Padahal dia warga negara, terikat dengan piagam Madinah. Begitu mau dibunuh, dia, sebentar. Terus dia membocorkan semua rahasia Madinah. Kamu itu dikepung. Yang ngepung kamu itu 313 orang. Kudanya ada 2. Wah, gini. Muhammad itu nanti akan, wah, semua diceritain sama dia. Kekuatan Mekah kayak apa. Abu Sofyan dapat kayak begitu, seneng. Dia mengutus utusannya segera pergi ke Mekah dan menyuruh orang Mekah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Terkumpul 1.300, 1.100 lebih, ya, yang nanti menjadi perang Badar. Jadi 1.000 ini lebih nanti ketemu dengan yang Sam ini. Nah, Rasulullah mendengar ini, rumor bahwa Mekah sekarang gaduh karena mau menyerang Madinah. Nabi ngutus James Bond, ya, spy-nya, ya, mata-matanya, namanya Ubadah bin Somit. Ubadah, kamu pergi ke Madinah, tengok, benar enggak orang Quraisy itu mau menyerang Mekah, Madinah? Pergilah ke sana. Ubadah pun melihat pihak mereka sudah melakukan persiapan semuanya. Terus Ubadah tanya, kok iso kenapa kok mau menyerang? Oh, ono wong Yahudi bocorin kabeh. Ubadah lari ke Rasulullah SAW, selesai kata Ubadah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sing kurang ajar ini wong Yahudi ya Rasulullah. Yahudi pun di niki, Yahudi Medina, nggih, mboten digeneralisir, kita ndak boleh mengeneralisir. Yahudi Medina, kurang ajar wong Yahudi Madinah nih. Lah opo? Kabeh niki inisiasi perang itu karena orang Yahudi Madinah. Karena itu saya ndak katene duwe kanca Yahudi, tak putus kabeh persahabatan saya dengan orang Yahudi. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang munafik, tapi munafik itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sama Nabi Muhammad. KTP-nya nggih Muslim, namanya mawon Abdullah. Lah Abdullah bin Salul ngeten, "Lho aku yo enggak. Eman, yo koncoan lah ndak popo. Saya selamanya tetap akan berkoalisi. Ya, saya akan berteman, saya akan punya support orang Yahudi." Turun hari itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nah, sebenarnya apa berarti kalau kita lihat nih? Nopo ngangkat pemimpin ayat ini maksudnya? Ngoten. Ayat ini sebenarnya bicara tentang kita tidak boleh menjadikan orang Yahudi sing modele kaya ngono itu sebagai teman yang akan menyupport kamu. Kalau ada apa-apa dia akan menunjukkan, oh jelas-jelas dia menusuk kamu dari belakang. Nah, tapi karena kepentingan politik,
Ayat ini biar jadi ojo dukung Ahok, bukan berarti saya setuju dengan Ahok pakai Al-Maidah 51, tetap salah, Ahok nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya ayat ini bukan untuk ayat penolakan pengangkatan pemimpin. Tapi ya krono ada kepentingan politik ayat ini dikonten Pak. Karena kata wali itu kalau zamannya aulia maknanya adalah teman dekat yang mensupport, yang diproteksi. Kalau zamannya wula baru pemimpin. Wulatul mukminin, pemimpin. Coba dengan nafsiri nopo. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah. Betul sakit. Ala inna aulia, sesungguhnya pemimpin-pemimpin Allah. Masa Allah dulu pemimpin? Sesungguhnya teman dekat yang kalau apa-apa Allah proteksi, namanya wali. Memang dari kata wali nanti jamaknya jadi dua, jama'i wula artinya pemimpin. Ya, kalau zamannya aulia artinya teman dekat. Ngoten. Nah, tapi udah kekurangan akal namanya ulamanya. Apalagi kecampur teman dekatnya tidak oleh memang pemimpin. Tapi ayat ini sebenarnya tidak berkenaan dengan pemimpin, itu teman dekat yang akan mensupport kita. Karena itu kemudian tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kamu mengambil dia sebagai teman dekat dan kamu bocorin rahasia, kamu justru tidak menguntungkan dirimu, tapi justru kamu mencelakakan dirimu. Karena itu Allah menurunkan ayatnya. Kenapa? Karena Allah buka. Waktu orang Yahudi ini loh di Madinah itu. Ojo, kamu kalau mau bikin aliansi, kocok tol, ya, kocok nyelo, ojo beda nih. Rugi. Tapi aku berarti konten. Itu namanya. Nah, konten itu alam nasrah laka sodara. Loh, kok si ayat satu ayat ini? Dan lagi sedikit kawan, wawadha'na anka wizra, wawadha'na anka wizra. Wizr adalah beban yang sangat berat. 1 menit insyaAllah. Beban kalau berat yang tidak bisa, kalau kita terletakkan di punggung kita bunyi krak. Nah, namanya wizr. Kalau beban yang masih kita tolerir, yang tolerable, masih kita bisa mampu menanggungnya, namanya himlun, atau dari kata hamalan. Makanya orang hamil bermotor, aduh kaboter aku, motor masih bisa ditanggung kalau hamil nih. Tapi kalau wizrun, itu wabut wizrun itu sampai kalau diletakkan punggung bunyi krak. Orangnya yang membawa beban yang berat namanya Azar. Azar adalah pamannya Nabi Ibrahim. Kenapa disebut gitu? Karena dia bawa batu besar dari kali, dari mana dia bawa taruh ke rumahnya, dipahat jadi Tuhan. Karena pekerjaannya bawa batu itu, batu ini gede. Makanya Quran menyebut Azar dari kata wizrun itu. La taziru waziratu wizra ukhra, kata Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad itu bebannya tidak seperti beban kita. Kita ini kalau dibukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi Muhammad bebannya wizrun. Tapi kata Allah SWT, wa wadha'na, aku letakkan wadha'na itu, kalau ini terus tidak ada terus letakkan ini. Nah, wa wadha'na anka wizra, bebanmu yang menindihmu itu, yang seakan-akan buat patah punggungmu itu, tak letakkan kemudian, tak lepaskan semuanya, sehingga kamu lepas dadamu. Wa wadha'na anka wizra. Kita kalau sumpah rawa baca al-insyirah, ya, semoga Allah meluaskan dada kita sehingga problem nopo manggon kita bisa menghadapinya dengan perspektif yang baik, dengan membantu kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ngapunten gara-gara kasar ini selesai. Semoga di pertemuan mendatang kita bisa menyelesaikannya dan semoga kita dijadikan terus menerus pikiran kita diguyur dengan Al-Quran, mikir kalian Al-Quran, kalau akan nopo mawon kalian Al-Quran. Amin.
Demikian adalah Allah yang majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.